saja yang bisa kami sampaikan. Apabila kami matur ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, terutama kepada Ibu Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga untuk waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya kepada Ibu. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selaku Kepala Sekolah SMP Sleman yang akan memberikan sambutan semangat beberapa kata. Semoga sambutan tadi dapat menjadi semangat bagi kami, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Sleman, yang pada kesempatan kali ini di awal semester kami perlu semangat, mesti mendorong untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di semester 2 ini. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih sekali. Yang berikutnya langsung saja kita sesuai materi yang ada di workshop, yaitu model pembelajaran dan penilaian kurikulum 2013. Saya persilakan kepada Ibu Sri Prihatini Yulia M. memberikan materi kepada kami. Saya persilakan, monggo. Saya kalau panggil kamu salah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya kita silakan untuk workshop kali ini kita sampai jam 4. Maaf ya sampai jam 4. Terima kasih. Satu Sleman, Ibu Bapak Guru yang saya hormati dan saya banggakan, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya mau pakai baju dulu yang agak beda juga. Ini kebaikan hati teman-teman SMP 1 Sleman, saya jadi ikut dapat jatah juga. Langsung bersama-sama yang itu minimal akan ada 4, 5, 6 pengawas yang soal bersama. Maka terkait dengan hal itu mohon Bapak Ibu cek kembali apakah perangkat pembelajaran di semester ini sudah disiapkan. Kan saya ikut bangga SMP siap gitu ya. Minimal ya mengalir saja, nanti satu besok satu lagi. Dan sebenarnya perkajian apakah analisis dilakukan dan sebagainya. Dan nanti saya kemarin sudah sempat minggu depan atau apa mau minta yang di sekolah binaan saya, jadi paling SMP 1 akan pasti menjadi yang pertama. Pengawas tidak mengatakan RPP-nya kemana, ngajarnya kemana, jadi sesuaikan. Itu harapan saya. Yang berikutnya adalah terima kasih pada teman-teman yang di standar isi. Standar sudah dapat potretnya dan ada rekomendasi dan tindak lanjutnya. Terima kasih, walaupun saya ini evaluasi dirinya nampaknya yang di standar proses dan penilaian kok tidak ada rekomendasi. Artinya workshop hari ini tidak berdasarkan analisis yang itu, entah analisis yang mana kan begitu. Oh, dari EDS, berarti EDS lebih jujur. Sudah berkembang, tampak itu. Nah, untuk kegiatan hari ini kita punya 2 agenda dan sama yang melakukan gawe sudah dibahas, nanti kita akan proses dan penilaian. Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum 13, memang SMP 1 beruntung karena tahun ini kita sekolah sasaran, sehingga anak-anak kita yang kelas 7 nanti kelas 8-nya memang kelanjutan dari kurikulum yang sekarang. Sampai terakhir saya itu sudah dengan kepala bagian program pengembangan guru dan kepala sekolah di LP2K saja saya masih ingat, masa sih tahun depan semua kelas 8, tidak hanya kelas 8 yang ini? Tidak, saya masih nggak terima. Saya kebetulan Pak Ramon Muhammad dan kepala Puspur itu pernah mengirim yang tahun 2006 ke Korea. Saya nonton Pak, saya juga Mas Leman mohon informasi dan tetap jawabnya. Kelas 8 itu memang akan tetap semua serentak. Dan beliau menjawab begini, gurunya akan dilatih kok. Saya masih jawab, tapi yang pastinya muridnya. Tapi ini nanti pasti ada solusi. Mengapa? Karena menurut saya, kalau yang tadinya tertinggal di kelas 7 kemarin, besok kelas 9 harus mengoyakkan ya, gitu mengejarnya, gitu mengoyakkan ya. Maksudnya
Bapak Ibu, saya tanya dulu, jenengan sudah bikin testimoni, beberapa saya baca. Memang keluhan utama di penilaian. Tetapi saya ingin refleksi dulu yang kelas 7. Apakah 5 kegiatan ini benar-benar sudah panjenengan implementasikan? Jawabannya katakan sejujurnya. Sudah. Olahraga mengamati nopo. Ya, langsung olahraga. Mengamati nopo. No, itu penilaian. Ini proses. Mengamati diskusi anak. Bahasa Indonesia menjawab mengamati diskusi anak. Itu penilaian. Ini proses ibuku. Oh, tayangan mengamati tayangan. Itulah, iya, mengamati tayangan sisi pelajaran apa yang pernah ngatur tayangan video. Alhamdulillah. Yang lain. Prakarya grup, jangan. Anak-anak digiling yuk, sekarang lihat video dulu itu. Sip, agama, Inggris, terus bosen terus kerengan. Kita, berarti video punya. Dan aku pintar, download dulu. Nah sekarang, minta sih tapi downloadnya saya di depan muridnya, jangan tanya kasih sisipan yang kalau tamunya mikro ya sekali ya, kan ada kendalinya ya, punya murid yang mikro kasihan. Baik, sekarang penanya, aktivitas apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang satu yang BK ikut dulu, nanti saya akan mantul yang BK. Aktivitas apa yang Bapak Ibu lakukan ketika menanya? Read in, oke, memberi pertanyaan untuk membawa ke materi. Yang lain? Apa kegiatan menanya? Ya, Pak Andres? Oke, bertanya jawab terkait model materi. Oh ya. Yang lain? Yang penting adalah menanya ini adalah sebuah penugasan dari guru kepada siswa untuk ya menggali tadi Pak Chris kalau itu tentang video yang untuk memancing, untuk kalau membaca kan juga boleh materi bahan ajarnya bacaan tidak harus selalu video juga mengawal kesalahan teks. Terus kalau misalnya IPA mau percobaan diberi pancingan pertanyaan yang harus ditemukan. IPS menanyanya izinkan saya mendapat perintah menanyanya apa terus menanyanya apa Pak? Menanya yang mana ya? Saya hari ini memang pokoknya ya kayak murid ya, baru sehari dari masa itu diajak cuknya agak mudah refreshing pokoknya. Menanya yang mana? Activity menanya itu Bapak mendesain kegiatan seperti apa? Ya, kalau yang IPS yang kebetulan baru pertemuan yang kedua setelah sosialisasi gitu ya. Nah ini penanya di situ adalah kalimat-kalimat untuk mengantar pada materi yang nanti akan mereka diskusi. Oke. Ya, jadi setipe ya kaitannya dengan penugasan. Lalu kegiatan mengumpulkan informasi itu seperti apa? Yang menjawab agama. Saya punya lagi susah. Kenapa Pak? Mengumpulkan informasi di dalam lapangan. Ya, kalau lagi mandi jenengnya.
itu anak sudah termotivasi untuk konsentrasi fokus pada materi, sehingga tinggal kita mengembangkan pada indikator-indikator yang sudah kita siapkan. Saya pikir kalau mengumpulkan informasi kan sudah di perjalanan proses pembelajaran, tidak di awal, sehingga Bapak nangkep apa maksudnya buku atau apa? oh bisa. Kebetulan saya telah terinstal buku wajib sudah terinstal, saya tayangkan di. Ya, jadi anak membaca tayangan. Oke, Bapak Ibu, mengapa saya mengecek sampai sedetail itu? Karena mari kita sama-sama berada dalam sebuah kesepahaman bahwa biar siswa yang mencari informasi. Proses ini meskipun sedikit lebih lama, tetapi lebih bermakna bagi siswa. Bapak Ibu harus percaya itu karena apa? Dengan berapa persen yang frustrasi karena merasa terus diterangke kok ya lagi meneh. Ya kan? Terus mungkin jalan balik. Pokoknya yang betul diterangke kan belum pernah dicoba gitu. Kalau yang saya amati ketika PBL kelasnya Bu Sisil itu kayaknya anak-anak lebih diterangkan dia yang cerita bagaimana dia melakukan apa dan itu lebih seru ya. Karena waktu itu yang ditunggu yang K13 kan ketemunya masih di tempatnya Pak Dwi baru sampai penyepakatan ya Pak. Saya jawab dulu ya. Bisa saja, bisa. Jadi tapi pastikan bahwa anak ini punya sumbernya. Jadi misalnya ya, kalau kita pelajaran bahasa Inggris kan saya punya infonya yang Pak Dwi nggak punya sehingga kayak information gap. Tetapi kalau mata pelajaran konsep seperti IPA, IPS, agama itu kan di sini harus ada source of learning, sumber belajarnya. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak mengira-ira. Jadi ketika temannya tadi tentang hidup damai di masa depan tadi ya Pak ya, saya membayangkan ada sumber belajar yang bisa dibaca anak. Jadi bukan hanya pengangan-angan saja. IPA lebih parah lagi karena pasti ada hukum-hukum. Bahasa pun begitu kalau terkait dengan tata bahasa, aturan-aturan penyusunan teks kan gitu ya. Itulah, iya, eksplorasi dan mengkomunikasikan itu yang mengkomunikasikan. Ya, lalu di bagian akhir penyimpulan itu juga hanya mengkomunikasikan. Nah, mengasosiasi itu di dalamnya ada mencoba, menalar kan begitu. Nah, ini harus terkait dengan mencoba teori tadi. Kalau di IPA lalu mencoba praktikum, di bahasa praktek. Kalau lisan ya praktek bicara, tulis praktek nulis. Kalau di matematika, halo saya mau matematika. Praktek menghitung. Mari kita pikirkan bersama, ayo bayangannya ngumpul. Bu, kelas 7. Mengukurkan misalnya teorinya tadi apa? Kita sudah Bu, kelas 7. Teorinya apa Bu? Kelas 7. Bu, Pak Guru, matematika kelas 7. Sakit, raya sakit Bu. Oh, Pak Catur sakit. Calon raya sakit. Dari informasi yang dicari dari anak itu kemudian dihubungkan ke mengasosiasinya itu nanti mencoba dengan misalnya bermain peran.
Oh, iya. di situ. Kami mengambilnya di situ. Ya, misalnya orang berderma, orang menolak. Ya, orang Samaria yang murah hati. Kebetulan materi pertama kemarin itu anak-anak baru mencoba ini dari Alkitab dibaca, kemudian membuat skenario untuk peran drama itu. Udah. Oke. Pak Melin yang sudah saya tawar-tawarkan di Facebook, Pak. Ada guru yang sudah membuat video musik, siapa yang mau proses program? Mau. Saya sabar, saya saja belum ketemu. Pak Mul, kalau di tataran coba pasti sama dengan pemilu, Pak. Di mengkomunikasikan pertanyaan yang sama untuk gambar tadi, Bapak sudah sampai di level itu belum? Dan kalau untuk mengkomunikasikan itu, kalau untuk pelajaran musik itu kan begini Bu ininya, seni budaya. Yeah. Anak itu bisa melakukan. Kalau seni rupa bisa menggambar, seni musik bisa memainkan musik, entah itu menyanyi atau memainkan alat musik, seni tari bisa menari. Kemudian apa yang mau dimainkan itu bisa dikomunikasikan kepada orang yang ada di sekitarnya, baik melalui kalau tari melalui gerak, kalau musik melalui suara permainannya, dan anak bisa menyampaikan keterangan secara lisan. Misalnya contohnya begini, pada saya pernah memberi tugas kepada anak untuk memainkan musik yang berasal dari budaya Latin, musik dari Venezuela, dari Amerika Selatan. Kemudian anak saya paksa, ini harus kamu cari artinya. Mungkin di sekolah tidak ada pelajaran bahasa Portugis, bahasa Spanyol, tapi harus kamu cari di kamus, bagaimana caranya terserah. Kemudian sebelum kamu memainkan, ceritakanlah isi dari lagu yang mau kamu mainkan. Setelah itu baru kamu memainkan. Seperti itu Bu, yang sudah saya lakukan. Oke, baik. Iya. Pak Mul menceritakan, baik Bapak Ibu, tahun depan tidak hanya kelas 7, kelas 8 juga. K13 itu temannya K24. Oh.
Mendidik itu apa? Bahwa menilai itu jauh dari menghukum. Cita-cita kok muridnya lulus kan nggak ada, semua guru itu kan kuliah. Wong bijinya kurang lebih gitu ya. Tapi kalau di Jogja kan masih belum gitu, disuruh dikasih jawabannya lalu biar anak-anak nilainya bagus kan kita tidak ya. Bukan. Bu, lah kalau sampai lulus kok muridnya pasif saja gitu, keterangan silakan. Ada prosesnya. Saya nggak bahas banyak yang di pengetahuan. Saya masuk yang keterampilan praktek. Mata pelajaran apa yang tidak ada nilai prakteknya? Mereka kan semua itu kan dia bisa aplikasi mungkin kapan-kapan saya tak tahu pula ya tuh. Project matematika bisa. Kalau proyek bisa kita sudah pernah PPA apa matematika? Ya. Project matematika bisa. Karena proyeknya apa? Kerja kalau beda proyeknya pernah itu. Saya membayangkan dia bisa menceritakan bagaimana keluarga dia melaksanakan rukun Islam. Apa saja itu isinya? Dia menyimak bagaimana dalam keluarga dia kebiasaan